Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua praktikum Basis Data 1. Hari ini kita akan membahas tentang DML dasar pada DBMS MySQL. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu insert into statement. Jadi statement ini digunakan untuk memasukkan record atau baris baru pada sebuah tabel. Jadi ada dua macam sintaks yang bisa kita gunakan. Untuk sintaks yang pertama ini, insert into, kemudian tuliskan nama tabel, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya, values, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya. Untuk insert into yang pertama ini, kita bisa memasukkan data sesuai dengan kolom yang didefinisikan saja. Ya. Jadi data yang kita masukkan tidak perlu lengkap datanya. Beda dengan insert into yang kedua. Insert into yang kedua ini, semua datanya harus lengkap berdasarkan kolom yang ada, berdasarkan semua kolom yang terdapat pada tabel tersebut. Ya. Jadi kita tidak bisa memilih nilai apa saja yang akan kita masukkan. Jadi untuk insert into yang pertama kita bisa memilih berdasarkan kolom yang sudah didefinisikan. Baik, langsung saja kita contohkan. Jadi minggu lalu kita sudah membuat database akademik yang di dalamnya terdapat tabel mahasiswa. Ya. Tabel mahasiswanya memiliki field STB, nama, angkatan, telepon, dan alamat. Kita tampilkan dulu isi dari tabel mahasiswa. Jadi sudah ada satu data seperti ini. Jadi misalkan saya ingin menambahkan data pada tabel mahasiswa menggunakan sintaks insert into yang pertama tadi. Jadi bisa langsung kita tuliskan insert into, kemudian nama tabelnya mahasiswa, kemudian kolomnya kolom apa saja yang akan kita masukkan datanya. Jadi misalkan hanya STB dan nama saja yang akan saya masukkan, jadi bisa kita tuliskan STB, nama, kemudian values, nilai dari STB dan nama. Misalkan 130 2017 001 Andi. Jadi ini berhasil terinsert kalau kita tampilkan. Jadi untuk datanya Andi, nilai 0 itu untuk field angkatan, telepon, dan alamat. Jadi semuanya tadi bernilai 0. Karena kita tidak masukkan, yang hanya kita masukkan tadi adalah STB dan nama. Nah, beda dengan insert into yang kedua. Untuk insert into yang kedua, semua nilainya harus lengkap berdasarkan semua kolom yang ada pada tabel tersebut. Ya, jadi sintaksnya insert into nama tabel, kemudian langsung values. Jadi sintaksnya insert into mahasiswa, values. Jadi mulai dari stambuk 130 2017 0002 Sri, kemudian angkatan 2017. Untuk angkatan ini tipenya INT. Jadi untuk tipe INT kita bisa berikan tanda petik, bisa juga tidak kita berikan tanda petik, ya. Jadi untuk cari aman berikan saja tanda petik di situ. Kecuali untuk tipe data char, varchar, teks, itu semuanya wajib menggunakan tanda petik, ya. Jadi untuk tipe data INT tidak wajib juga menggunakan tanda petik. Angkatan, telepon 81, kemudian alamat Makassar. Jadi ini contoh dari insert into yang kedua. Jadi datanya harus lengkap, ya, berdasarkan semua kolom yang ada pada tabel tersebut. Jadi kalau saya tampilkan datanya seperti ini. Jadi Sri ini lengkap datanya, ada angkatan, telepon, dan alamat. Nah, ini kemarin Hasan nilai telepon dan alamatnya 0 karena kebetulan kita ubah struktur tabelnya kemarin, kita tambahkan field telepon dan alamat, makanya dia masih 0 di situ, ya. Baik, kita lanjut. Select statement. Ini select statement sebenarnya sudah kita gunakan berulang kali, ya.
di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di sintaks yang tadi, cuman tidak terlalu spesifik ya. Jadi select digunakan untuk menyeleksi data yang ada pada database. Jadi untuk menyeleksi kolomnya, kolom apa saja yang akan ditampilkan, select kemudian tulis nama kolom yang akan ditampilkan from nama tabel. Jadi kalau misalkan saya akan menampilkan saja nama dan angkatannya, jadi bisa tuliskan select nama, angkatan from mahasiswa. Jadi seperti ini gunanya dari perintah select. Jadi perintah select ini kalau di pemrograman yang lain, misalkan di Java itu mirip perintahnya dengan system out println, atau di C++ mirip dengan cout atau printf-nya ya. Jadi kalau saya tuliskan select saja tanpa mengambil data dari tabel, jadi langsung saya tulis select Andi misalkan, itu nanti outputnya juga seperti ini ya. Kalau saya tuliskan select 1 tambah 1, pasti outputnya 2 ya. Jadi select ini perintahnya juga untuk menampilkan output berdasarkan apa yang akan kita mau tampilkan ya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan data yang ada pada tabel, sintaksnya harus seperti ini. Select nama kolom, kemudian ada keyword from, kemudian baru nama tabel ya. Baik, kita lanjut. SQL update digunakan untuk memodifikasi record yang terdapat pada sebuah tabel. Sintaksnya update, kemudian tuliskan nama tabel yang akan diupdate isinya, set nama kolom, jadi isi dari kolom apa yang akan kita update sama dengan nilai baru dari kolom tersebut, kemudian where kondisi ketika ada kondisi ya. Jadi kalau tidak ada kondisinya, tidak usah kita gunakan perintah where dan seterusnya ya. Tapi biasanya memang selalu menggunakan kondisi ya. Ketika kita tidak menggunakan kondisi, berarti nanti semua record yang ada pada tabel tersebut berubah nilainya sesuai dengan nilai yang kita tuliskan di sini. Jadi misalkan untuk datanya nama Sri ini, saya akan ganti namanya menjadi Sri Mulyani. Jadi bisa kita tuliskan update. Sri ini berada pada tabel mahasiswa, jadi update mahasiswa. Set, yang akan diupdate adalah field namanya, berarti tulis set nama sama dengan kita akan update menjadi Sri Mulyani, berarti nama sama dengan Sri Mulyani ya. Kalau saya tuliskan saja sampai ini tidak ada kondisinya, kemudian saya eksekusi, semua nama yang ada pada tabel mahasiswa akan berubah semua menjadi Sri Mulyani ya. Makanya kita harus kondisikan juga where misalkan stamp book-nya sama dengan, tuliskan stamp book-nya Sri berapa, stb sama dengan seperti ini ya. Ini sudah berubah. Jadi kalau saya tampilkan kembali data dari tabel mahasiswa, namanya Sri sudah berubah ya. Bagaimana kalau misalkan saya akan mengganti nomor telepon dari Sri? Jadi update mahasiswa set tel sama dengan misalkan diganti jadi 0411556677 ya. Where untuk kondisinya sebenarnya bisa menggunakan semua field yang ada pada tabel ini ya. Jadi misalkan saya tuliskan berdasarkan nama, where nama sama dengan Sri Mulyani. Nah, cuman syaratnya harus sama persis isi dari yang kita kondisikan dengan isi pada tabel tersebut ya. Jadi tidak bisa kita tuliskan di situ where nama sama dengan Sri, itu pasti tidak ada data yang didapatkan karena tidak ada nama mahasiswa di sini yang namanya Sri saja, yang ada itu adalah Sri Mulyani ya. Jadi kalau ditampilkan ini berubah nomor teleponnya. Makanya harus lengkap. Di situ kita tuliskan where nama sama dengan Sri Mulyani. Oke. Nah, ini sudah berubah untuk nomor teleponnya ya. Baik, kita lanjut. SQL delete untuk menghapus data yang terdapat pada sebuah tabel atau menghapus record pada sebuah tabel.
sintaksnya delete from, jadi langsung delete from, jadi tidak ada embel-embelnya di tengah. Di sini langsung delete from, kemudian apa nama tabelnya, tuliskan kondisinya apa. Kalau kita tidak tuliskan kondisinya, berarti seluruh isi dari tabel tersebut akan dikosongkan. Ya. Jadi misalkan data dari Andi ini ingin saya hapus, jadi bisa dituliskan delete from mahasiswa. Jadi delete from nama tabelnya mahasiswa, where nama sama dengan Andi. Seperti ini ya. Jadi kalau ditampilkan datanya Andi sudah terhapus. Baik, kita lanjut. Sekiranya untuk SQL delete tidak ada masalah. Select distinct menampilkan data secara unik ya. Jadi misalkan ketika datanya sudah banyak ya. Jadi saya masukkan dulu data. Baik, misalkan datanya seperti ini. Jadi ini contoh menginsert data pada tabel dengan menginsertkan data sekaligus 1, 2, 3, 4, 5 data ya. Jadi tidak usah kita tuliskan berulang-ulang insert into, tapi bisa tuliskan insert into nama tabel, values, kemudian tuliskan nilainya, kemudian berikan tanda koma di situ ya. Kemudian tuliskan lagi nilainya sesuai dengan field yang ada, kemudian tanda koma dan seterusnya. Jika merupakan data terakhir bisa ditutup dengan tanda titik koma ya. Baik, ini sudah terinsert datanya, kita tampilkan kembali. Jadi datanya seperti ini. Jadi kalau saya select datanya, select angkatan, misalkan select angkatan from mahasiswa. Ini datanya seperti ini. Jadi dia tampilkan berdasarkan data yang ada pada tabel. Jadi tampil 2017 karena di sini 2017 dan seterusnya sampai 2019 ya. Select distinct menghilangkan data yang berulang. Jadi kalau saya tambahkan di depan angkatan itu keywordnya distinct seperti ini, maka yang tampil cuman ada 3 record ya, yaitu 2017, 2018 dan 2019. Data yang double akan dihilangkan ya. Bisakah select distinct menggunakan lebih dari satu field? Bisa ya. Jadi kalau saya tulis select distinct nama, angkatan, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi di sini semuanya ditampilkan karena memang tidak ada Hussein lain yang angkatan 2017 juga ya. Itu akan dihilangkan juga nanti kalau misalkan ada 2 orang Hussein yang kebetulan angkatannya sama angkatan 2017, itu akan dihilangkan dari record yang ditampilkan. Cuman kebetulan datanya di sini tidak ada nama yang berulang pada data angkatan yang sama, maka tampilannya seperti ini ya. Baik, itu fungsi dari select distinct, menghilangkan data yang double dan menampilkan data yang uniknya saja. Where clause digunakan untuk memfilter record yang akan ditampilkan sesuai dengan kondisi yang diberikan. Jadi tadi ini sudah kita gunakan beberapa kali. Jadi where untuk memfilter record yang akan ditampilkan sesuai dengan kondisinya nanti ya. Jadi kondisinya itu bernilai boolean true atau false. Jadi kalau misalkan saya hanya akan menampilkan mahasiswa yang berasal dari Goa, jadi bisa dituliskan sintaksnya select bintang from mahasiswa where alamat sama dengan Goa ya. Jadi kalau untuk database MySQL ini tidak case sensitif ya. Sebenarnya juga bisa nanti kita atur di konfigurasinya supaya case sensitif. Jadi defaultnya untuk MySQL dia tidak case sensitif, makanya kalau saya tulis di sini alamatnya Goa, G-nya huruf kecil itu tetap valid ya untuk data yang ini. Walaupun di sini saya tuliskan alamatnya pakai huruf G besar, itu akan tetap ditampilkan ya. Jadi nanti kita bisa juga atur nanti konfigurasinya supaya dia case sensitif ya. Jadi ini contoh penggunaan dari keywordnya where ya, where clause. Jadi menggunakan kondisi ya. Jadi setelah where pasti ada kondisi di situ. Tidak boleh langsung where saja kemudian langsung kita berikan titik koma, pasti hasilnya error ya.
Jadi where gunanya untuk mengkondisikan record yang akan ditampilkan. Jadi kalau misalkan saya mau menampilkan mahasiswa yang angkatan 2019 saja, berarti where angkatan sama dengan 2019. Seperti ini ya. Baik, itu untuk where clause. Kita lanjut ke operator and, or, dan not. Jadi ini kita pelajari juga di mata kuliahnya logika. Jadi syaratnya and, keduanya harus bernilai true ya. Kemudian or, syaratnya untuk mendapatkan nilai true jika ada salah satu dari nilai yang dibandingkan atau kondisinya bernilai true, maka sudah dianggap true ya. Tapi kalau and, dia hanya akan dianggap true ketika kedua kondisinya bernilai true. Kalau ada salah satu kondisinya yang salah walaupun yang lainnya itu semua true, maka tetap dianggap sebagai nilai yang false ya. Kemudian operator not membalikan nilai true jadi false, false jadi true. Jadi misalkan untuk penggunaan operator and, saya akan menampilkan mahasiswa yang angkatan 2017 dan berasal dari Makassar. Sintaksnya bisa tuliskan select bintang from mahasiswa where angkatan sama dengan 2017 and alamat sama dengan Makassar. Jadi nanti outputnya itu adalah Sri dan Hamka ya. Husain tidak masuk. Kenapa Husain tidak masuk? Walaupun di sini dia sebenarnya bernilai true karena dia angkatan 2017, tapi pada kondisi yang kedua alamatnya Makassar. Nah, di sini dia bernilai false karena alamatnya Husain itu berasal dari Goa ya. Nah, beda dengan kalau saya menggunakan operator or, kemudian alamatnya or alamat sama dengan Goa, misalkan seperti ini. Berarti yang tampil ini adalah Husain, Sri, Hamka, Ilham, dan Taufik. Karena semua mahasiswa dari angkatan 2017, walaupun dia bukan dari Goa, akan tampil semua ya. Dan semua mahasiswa yang alamatnya Goa, walaupun dia bukan angkatan 2017, juga akan ditampilkan semua. Makanya masuk Husain, Sri, Hamka, dan Ilham ya. Basri dia tidak masuk karena dia bukan angkatan 2018, dia bukan angkatan 2017 dan bukan berasal dari Goa ya. Jadi itu fungsi dari and dan or. Jadi kalau and keduanya harus bernilai true, or salah satunya saja ya. Jadi dia scan satu persatu ini sebenarnya. Jadi mulai dari Husain, apakah dia true di sini? Kalau dia true langsung tampil ya. Untuk Sri dia true, dia tampil juga. Hamka untuk kondisi pertama true langsung tampil. Untuk Basri di sini bernilai false, kemudian di scan lagi untuk kondisi keduanya Goa. Dia bukan Goa, dia Marus, makanya Basri tidak tampil, dianggap bernilai false karena kedua kondisinya dia bernilai false. Untuk Ilham, untuk kondisi pertamanya dia bernilai false, tapi pada kondisi keduanya dia alamatnya bernilai true, makanya tampil di situ Ilham ya. Untuk Hasan kondisi pertama dia false, untuk kondisi keduanya dia juga false ya, karena null ini tidak sama dengan Goa. Untuk Taufik ini yang katanya juga bernilai false, tapi untuk alamatnya dia bernilai true, makanya dia juga tampil ya, karena di sini kita menggunakan operatornya or seperti itu. Baik, kita lanjut. Operator not, jadi ini membalikkan nilai. Jadi misalkan saya akan menampilkan data mahasiswa yang tidak berasal dari Makassar misalkan ya. Jadi nanti nama Sri dan Hamka ini tidak akan ditampilkan. Jadi where not alamat sama dengan Makassar. Jadi tampilkan data mahasiswa yang alamatnya bukan dari Makassar. Nah, untuk operator tidak sama dengan bisa juga kita gunakan di sini jadi pengganti not. Jadi misalkan saya akan menampilkan data mahasiswa yang tidak berasal dari Makassar tapi tidak menggunakan operator not ini. Jadi bisa dituliskan where alamat tidak sama dengan Makassar. Operator tidak sama dengan pada MySQL bisa menggunakan tanda lebih kecil kemudian lebih besar Makassar ya. Jadi outputnya ini sama ya, walaupun sintaksnya berbeda. Jadi kalau tanda tidak sama dengan di pemrograman SQL itu seperti ini ya.
Sebenarnya bisa juga kita gunakan tanda tidak sama dengannya pada pemrograman C++ atau Java yang menggunakan tanda seru sama dengan. Ini juga sama artinya dengan lebih kecil lebih besar. Jadi itu cuman kebiasaan dari para pemrogram SQL. Kita lanjut. Order by keyword ini untuk mengurutkan data berdasarkan kolom-kolom tertentu. Ya. Untuk pengurutannya bisa dari kecil ke besar atau A sampai Z, atau dari besar ke kecil, atau kalau huruf dari Z sampai A. Ya. Jadi kalau misalkan pada tabel mahasiswa ini kita mengurutkan datanya berdasarkan nama mahasiswanya, berarti bisa dituliskan select bintang from mahasiswa, kemudian order by nama kolom apa yang akan kita urutkan berdasarkan kolom apa, kolom nama. Nah, makanya tampil seperti ini ya. Dia huruf B sampai T. Dia berurut dari A sampai Z. Kalau kita mau balik, tambahkan keyword ESC ya. Jadi kalau tidak dituliskan keywordnya ASC atau DSC, dia otomatis jadi ASC. Kecuali untuk DSC harus dituliskan. Karena ini mengurutkan dari besar ke kecil atau kalau huruf dari Z ke A. Ya. Jadi dia akan balik mulai dari Taufik. Ya. Bagaimana misalkan kalau kita mengurutkan berdasarkan angkatan, kemudian dalam angkatan tersebut diurutkan lagi berdasarkan nama. Ya. Jadi bisa dituliskan select bintang from mahasiswa order by angkatan, nama. Ya. Jadi ini diurutkan pertama kali berdasarkan angkatannya, kemudian setelah diurutkan berdasarkan angkatan masing-masing, diurutkan lagi berdasarkan dalam angkatan tersebut, diurutkan lagi berdasarkan namanya. Ya. Baik untuk order by seperti itu. Untuk penulisannya order by selalu berada pada posisi paling bawah ketika tidak ada perintah atau keywordnya limit. Ya. Nah, limit akan kita bahas. Jadi limit ini untuk membatasi jumlah record teratas yang akan ditampilkan pada sebuah tabel. Jadi kalau kebetulan misalkan saya tampilkan semua data mahasiswanya seperti ini. Nah, kebetulan ini Husain berada pada posisi paling atas. Jadi kalau saya tuliskan select bintang from mahasiswa limit, kemudian saya tulis limitnya cuma satu, artinya cuma tampilkan satu data teratas. Nah, datanya Husain saja yang akan ditampilkan. Ya. Kalau saya tulis limit 3, berarti tampilkan 3 data teratas. Berarti nanti tampil Husain, Sri, dan Hamka. Seperti ini ya. Kemudian untuk limit selain menggunakan satu operan, bisa juga kita menggunakan 2 operan. Misalkan saya tulis 2,3. Kalau saya tulis select bintang from mahasiswa limit 2,3, artinya ambil data mulai daripada indeks kedua sebanyak 3 data ya. Jadi saya ulangi, ambil data pada tabel mahasiswa mulai dari indeks kedua sebanyak 3 data ya. Jadi indeks itu selalu mulai dari 0 kalau di pemrogramannya MySQL. Jadi ini indeksnya 0, ini 1, ini 2. Jadi nanti kita ambil data mulai dari Hamka sebanyak 3 data. Berarti yang nanti tampil itu adalah Hamka, Basri, dan Ilham. Seperti ini ya. Jadi itu adalah limit. Selanjutnya perintah operator like ya. Jadi operator like digunakan dalam closure untuk mencari pola tertentu dalam sebuah kolom. Wildcard yang digunakan itu adalah tanda persen atau tanda underscore ya. Jadi untuk tanda persen ini bisa mewakili 0, 1 atau lebih digit ya. Jadi semua jumlah digit dia wakili untuk persen. Jadi bisa saja 0, 1 atau lebih. Untuk underscore dia hanya mewakili 1 digit saja ya. Jadi kalau misalkan contohnya seperti ini, select nama from tbmhs where nama like s underscore h kemudian persen. Artinya select tampilkan nama yang namanya itu huruf awalnya adalah S dan huruf ketiganya adalah H. Kenapa di sini ditetapkan huruf ketiganya H? Karena di sini ada underscore. Underscore mewakili 1 digit. Berarti ini S-nya digit 1, underscore-nya digit kedua, H-nya akan menjadi digit ketiga. Kemudian tambahkan tanda persen di belakang. Tanda persen artinya bisa 0 atau 1 atau lebih karakter. Kalau saya tidak tuliskan tanda persennya di sini, hanya sampai S underscore H, artinya cari nama yang namanya itu hanya terdiri dari 3 digit. Ya. Huruf awalnya S dan huruf terakhirnya adalah H. Seperti itu. Baik, langsung saja saya contohkan.
Jadi kita tampilkan dulu tabel mahasiswanya. Jadi misalkan saya akan menampilkan nama mahasiswa yang namanya ini huruf awalnya adalah H dan huruf terakhirnya adalah N, ya. Jadi huruf awalnya H, jadi bisa tuliskan bernama like, kemudian tanda petik H, huruf terakhirnya N. Berarti di sini kita pakai tanda persen, bukan tanda underscore, ya. Kalau kita menggunakan tanda underscore berarti cari nama yang terdiri cuma dari 3 digit, huruf pertamanya H, huruf ketiga atau huruf terakhirnya adalah N. Kalau kita menggunakan underscore. Tapi kalau kita menggunakan tanda persen, nah ini bisa huruf awalnya H dan huruf terakhirnya N. Tidak peduli berapa jumlah karakternya di situ. Ya. Nah, jadi nanti tampil Husain sama Hasan. Ya. Bagaimana misalkan kalau menampilkan nama mahasiswa yang huruf keduanya adalah huruf A. Jadi bisa dituliskan bernama like underscore kemudian A, kemudian tanda persen. Nah, ini artinya tampilkan nama yang huruf keduanya adalah huruf A. Kalau kita tuliskan juga di sini tanda persen bukan underscore, nah ini artinya tampilkan nama mahasiswa yang mengandung huruf A. Tidak peduli dia mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, dan dia karakter keberapa itu huruf A-nya. Ya, ini artinya persen A, kemudian persen lagi. Ya. Tapi kalau dituliskan underscore A, berarti huruf keduanya adalah A, karena underscore ini cuma mewakili 1 digit saja. Dan diikuti dengan tanda persen. Kalau tidak ada juga persennya, artinya cari nama mahasiswa yang hanya terdiri dari 2 digit dan huruf keduanya atau huruf terakhirnya adalah huruf A. Nah, pasti ini tidak ada yang tampil, karena tidak ada nama di sini yang cuma terdiri dari 2 digit dan huruf terakhirnya itu adalah huruf A. Ya. Tapi kalau ditambahkan persen, berarti tampilkan semua nama yang huruf keduanya adalah huruf A. Tidak peduli berapa jumlah karakter dari namanya. Nah, tampil Hamka, Basri, Hasan, sama Taufik. Ya. Bagaimana kalau misalkan tampilkan nama yang huruf kedua terakhir adalah huruf A. Jadi nanti yang tampil itu adalah Ilham dan Hasan. Ya. Tampilkan nama yang huruf 2 terakhirnya adalah huruf A. Bisa kita tuliskan select nama from mahasiswa where nama like underscore persen A kemudian underscore. Ya. Nah, ini artinya tampilkan nama yang 2 huruf terakhirnya adalah huruf A. Seperti ini. Ya. Jadi untuk operator like seperti itu. Kita lanjut ke sintaks selanjutnya, yaitu operator it. Jadi sebenarnya untuk operator ini akan menyeleksi nilai yang ada pada tanda kurung ini. Ketika nilainya sama maka akan ditampilkan. Ya. Operator ini juga bisa kita gunakan untuk mempersingkat penulisan dari operator OR yang tadi kita gunakan. Ya. Jadi misalkan soalnya tampilkan data mahasiswa yang angkatannya 2017 atau angkatan 2019. Ini untuk kalau kita gunakan operator OR bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi seperti ini ya. Jadi angkatannya 2017 atau 2019. Nah, maka tampil seperti ini. Nah, ini bisa kita persingkat menggunakan perintah in. Jadi tuliskan saja where angkatan in dalam kurung 2017, 2019 seperti itu ya. Nah, ini akan sangat berguna nanti ketika kita menggunakan subquery ya. Jadi untuk subquery nanti di pertemuan keempat atau pertemuan ketiga ya. Nah, dan sangat berguna sekali juga ketika misalkan kita mau tampilkan data berdasarkan perintah OR yang banyak sekali operannya, misalkan angkatan 2017, OR angkatan 2019, OR angkatan 2020, OR angkatan 2021. Nah, itu akan sangat membantu penulisan sintaksnya karena akan mempersingkat. Jadi ini outputnya sama ya. Jadi ini sama maknanya where angkatan
sama dengan 2017, OR angkatan sama dengan 2019 ya. Seperti itu. Jadi dia mempersingkat penulisan OR asalkan OR-nya ini membandingkan variabel yang atau field yang sama ya. Baik itu operator in, kemudian operator between ini memilih di antara range nilai ya. Misalkan tampilkan data mahasiswa yang angkatannya mulai dari 2018 sampai 2019, bisa kita tuliskan where angkatan between 2017 and 2019 ya. 2018 and 2019. Jadi nanti tampil range-nya mulai dari 2018 sampai 2019 seperti ini ya. Kita lanjut. SQL alias ini untuk merename nama dari sebuah kolom atau dari sebuah tabel ya. Ini nanti akan sangat bermanfaat ketika kita menggunakan atribut turunan ataupun atribut yang berasal dari hasilnya itu dia berasal dari fungsi agregat ya. Untuk penggantian nama tabel, rename nama tabel ini juga sangat berfungsi nanti ketika kita menggunakan SQL join. Yang SQL join-nya itu menggunakan tabel yang namanya sangat panjang. Jadi kita bisa mempersingkat namanya menggunakan keywordnya as. Jadi as ini merename nama tabel tanpa merubah strukturnya. Jadi dia hanya merename pada saat select itu saja ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, select stb, nama from mahasiswa, tampil seperti ini. Jadi ini bisa saya ganti stb menjadi stambuk, nama menjadi nama mahasiswa, menggunakan keywordnya as. Jadi stb as stambuk, kemudian nama as nama mahasiswa. Untuk nama mahasiswa ini karena ada spasinya kita gunakan backtick atau grave action seperti ini ya. Jadi nama fieldnya berubah. Jadi ini struktur tabelnya tidak berubah, hanya mengubah pada saat diselect yang ini saja ya. Jadi kalau saya select kembali isinya tabel mahasiswa, dia masih tetap di situ stb dan nama. Seperti itu ya. Kita lanjut. Fungsi min dan max, ini min untuk mencari nilai minimum dari sebuah tabel berdasarkan fieldnya. Begitu juga dengan max, ini mencari nilai maksimum berdasarkan fieldnya ya pada sebuah tabel. Jadi misalkan kita cari angkatan yang paling mudah, berarti bisa select max angkatan from mahasiswa. Oke. Jadi nanti tampil seperti ini. Saat inilah kita bisa gunakan keywordnya as ya, karena di sini tidak terlalu informatif nama kolomnya. As misalkan angkatan termuda. Seperti ini ya. Kalau kita mau select angkatan tertua, berarti bukan max lagi, kita pilih select min angkatan as angkatan tertua ya. Seperti ini. Baik, itulah fungsi min dan max. Kita lanjut ke fungsi agregat yang lain. Jadi ini termasuk ke dalam fungsi agregat, fungsi count, avg dan sum. Count ini untuk menghitung jumlah data atau jumlah record pada sebuah tabel. AVG menghitung jumlah rata-rata dari sebuah kolom ya. Jadi syaratnya AVG ini dan sum ini tipe data dari kolomnya ini harus tipe data yang numerik ya. Harus int, double, float dan seterusnya ya. Tidak bisa kita gunakan AVG pada field yang char atau varchar ya. Baik, kita langsung contohkan saja. Jadi misalkan saya akan menampilkan jumlah data dari tabel mahasiswa, jadi bisa saya tuliskan saja select count, kemudian dalam kurung di sini sembarang saja ya. Jadi bisa di sini select count stb, bisa juga select count nama. Jadi terserah, kita bisa pilih salah satu dari nama fieldnya.
from mahasiswa. Jadi hasilnya seperti ini ya, 7. Jadi dia menampilkan jumlah data berdasarkan jumlah record yang ada pada sebuah tabel ya. Itu kalau count. Kemudian untuk sum, kebetulan di sini yang bisa kita sum itu angkatan saja. Jadi kalau saya tuliskan select sum angkatan, nah ini akan menjumlahkan semua nilai dari angkatan. Jadi 2017 ditambah 2017 ditambah 2017 ditambah 2018 dan seterusnya sampai 2019. Jadi dia totalkan semua ya. Jadi outputnya ini. Nah, kemudian kalau AVG dia hitung nilai dari rata-ratanya ya. Jadi AVG itu suaranya sum dibagi dengan countnya ya. Jadi 14125 dibagi dengan 7 itu adalah nilai dari AVG. Seperti ini ya. Nah, kemudian di sini menimbulkan sebuah pertanyaan ya. Bagaimana misalkan kalau kita mau menampilkan jumlah data, tapi jumlah datanya itu dikelompokkan berdasarkan angkatannya ya. Jadi misalkan hitung berapa jumlah data untuk angkatan 2017 saja, hitung jumlah data untuk angkatan 2018 dan jumlah data untuk 2019. Karena kalau kita langsung tuliskan saja seperti ini langsung menuliskan totalnya secara keseluruhan ya. Nah, untuk mengelompokkannya seperti itu kita bisa gunakan perintahnya group by ya. Group by ini mengelompokkan result set yang ada, biasanya selalu dirangkaikan dengan fungsi agregat ya. Bahkan di beberapa versi MySQL syarat kalau kita menggunakan statementnya group by harus juga disertai dengan fungsi count, min, max, sum atau AVG ya. Untuk MySQL yang kita gunakan itu tidak seperti itu, jadi kita bebas menggunakan group by-nya walaupun tidak ada fungsi agregat ya. Tapi sebaiknya selalu kita rangkaikan ya, karena tidak ada juga gunanya group by kalau tidak ada fungsi agregatnya ya. Malah nanti fungsi group by-nya mirip dengan fungsi dari select distinct ya. Jadi kalau misalkan saya tulis select distinct angkatan from mahasiswa, hasilnya seperti ini ya. Kalau saya gunakan juga group by, outputnya juga seperti itu ya. Jadi group by baru kelihatan fungsinya ketika nanti dirangkaikan memang dengan fungsi agregat ya. Jadi sama dia kelompokkan. Cuman ini bukan dia kelompokkan, cuma menghilangkan data yang double. Kalau ini benar-benar dia mengelompokkan ya. Walaupun sebenarnya di sini outputnya kelihatan sama. Jadi kembali tadi ke pertanyaan bagaimana caranya mengelompokkan. Misalkan jumlah data berdasarkan angkatannya. Jadi nanti tampil itu adalah angkatan 2017 misalkan 3 orang, 2018 2 orang, 2019 2 orang ya. Jadi yang pertama kita lakukan select angkatannya dulu, kita select, kemudian jumlahnya count misalkan STB from mahasiswa ya. Ini saya contohkan dulu sebelum ada group by-nya seperti ini. Jadi dia tetap ambil angkatannya, cuman angkatan yang paling atas saja diambil karena kebetulan di situ datanya Husen itu 2017. Kemudian count-nya adalah jumlah keseluruhan datanya 7 ya. Kalau kita menambahkan group by angkatan, nah itu akan dikelompokkan betul-betul berdasarkan angkatannya. Jadi hasilnya seperti ini ya. 2017 3, 2018 2, 2019 2, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Bagaimana caranya misalkan kalau kita mau kelompokkan berdasarkan alamatnya ya. Jadi berapa orang yang berasal dari Goa, berapa orang berasal dari Makassar dan Maros ya. Nah, bisa kita tuliskan select alamat, count, pilih salah satu fieldnya STB. Bisa juga kita tuliskan count bintang saja di situ. From mahasiswa, where group by alamat. Nah, kemudian ini count-nya kita bisa ganti nama fieldnya as jumlah MHS misalkan ya.
akan tampil seperti ini ya. Goa jumlah MHS-nya 3, Makassar 2, Maros 1. Yang tidak menginputkan alamatnya ada 1 orang juga. Seperti itu ya. Jadi grup by akan sangat bermanfaat ketika memang dirangkaikan dengan fungsi agregat ya. Kemudian timbul lagi pertanyaan, bagaimana misalkan kalau hasil dari fungsi agregatnya yang kita berikan kondisi ya. Misalkan saya tampilkan dulu mahasiswa, jumlah mahasiswa berdasarkan angkatannya seperti ini ya. Misalkan kita akan menampilkan angkatan yang jumlah mahasiswanya lebih dari 2 ya. Jadi nanti harusnya outputnya itu adalah ini saja ya. Jadi tampilkan angkatan yang jumlah mahasiswanya lebih dari 2, itu kita tidak bisa tuliskan menggunakan perintah where di situ. Where misalkan count bintang lebih besar dari 2. Ini tidak bisa ya. Pasti error ya. Nah, untuk mengatasi hal ini kita bisa gunakan keywordnya having ya. Jadi having memang dikhususkan untuk mengkondisikan hasil dari fungsi agregat ya. Posisi dari having itu berada pada setelah keywordnya group by ya, seperti ini. Jadi kalau ada group by-nya, group by dulu baru having ya. Dan syaratnya memang having harus ada group by, tidak boleh langsung having seperti itu. Kemudian kalau ada order by-nya berada pada posisi paling bawah. Kemudian kalau nanti ada lagi limitnya berada pada posisi paling bawah ya. Kembali ke soalnya tadi. Jadi di sini karena kita tidak bisa pakai where, karena where memang tidak bisa digunakan untuk mengkondisikan hasil dari fungsi agregat, maka di situ kita gunakan keywordnya having ya. Jadi tampilkan angkatan yang jumlah mahasiswanya lebih dari 2. Berarti di sini kita bisa tuliskan having count STB lebih besar dari 2 ya. Seperti ini. Nah, ini sudah tampil seperti itu. Jadi ingat, ketika yang akan dikondisikan hasil dari fungsi agregat, kita gunakan keywordnya having ya. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung melalui forum yang ada pada Google Classroom atau di LMS. Jadi sekian untuk materi DML dasar ya. Terima kasih.